Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim. Jama'atu sholatil maghrib, sadatuna al-a'izza, asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib, ayahanda ibunda, para orang tua kami yang istiqomah bermajelis di setiap malam Kamis. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini menjadi sababan linuzulir rahmati min indillahi, menjadi sebab di antara sebab Allah turunkan rahmatnya untuk kita. Bapak Ibu yang mulia, melanjutkan daripada kaji kita pada beberapa pertemuan yang sudah berlalu, yaitu masih berkenaan sifatul muharobati, yaitu bentuk dan cara di mana seorang yang beriman itu memerangi syaitan laknatullah. Kalau beberapa pertemuan sudah kami sampaikan, yaitu asilahu li muharabati syaiton, yaitu senjata yang hendaknya dimanfaatkan dan dipergunakan orang beriman untuk mempertahankan diri atau melawan, memerangi daripada semua bentuk tipu daya setan laknatullah. Maka langkah yang kedua, al-khutuwatu saniyatu li muharabati syaitoni laknatullahi alaih. Langkah yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan agar kita memiliki kekuatan supaya tidak mudah terjatuh dalam tipu daya setan, maka perkara yang kedua yang hendaknya kita lakukan adalah hifzul wi'ai fil qalbi an duhulis syaitoni fihi. Para ulama ahli tasawuf, ahli tazkiyah, wahum ittafaku. Jadi ulama-ulama tasawuf, ahlu suluk, ahlu tazkiyah, mereka bersepakat, Pak, di antara juz'un min ajsadil insani, jadi bagian dari tubuh manusia ini, Pak, yang ianya zohiron au batinan, baik yang dohir atau yang batin, Pak, itu yang menjadi sasaran tembak, menjadi target yang paling utama oleh setan itu al-qalbu, Pak.
Jadi yang ingin diraih dari juz'un min ajsadi jismil adami, bagian tubuh manusia yang ingin diraih oleh setan itu bagian daripada hati kita, Pak. Kenapa kok bukan an-nadhur, pandangan? Kok bukan asama, pendengaran? Kok bukan alisan, ucapan? Tetapi yang menjadi titik poin setan itu sebagaimana disepakati ulama ahli tasawuf itu qalbul adami, yaitu hati daripada anak Adam, Pak. Jadi yang ingin sekali dikuasai oleh setan, menjadi sasaran tembaknya setan itu hati kita. Nah, di mana rahasia kenapa harus hati yang dikuasai, Pak? Karena hati ini pusatnya, Pak. Markazu jasadil adami awil jismi awil badani, Pak. Jadi sentral pusatnya peredaran gerakan, ucapan, pandangan semua manusia ahwalnya itu berangkat dari satu titik yang namanya hati, Pak. Maka ini yang ingin diambil oleh setan, Pak. Dimana ketika setan ingin menguasai manusia, maka pertama kali yang harus dia kuasai adalah hatinya manusia itu, Pak. Karena kalau setan sudah menguasai hati, maka secara tidak langsung dia sudah menguasai ansairi a'dha'ihi. Maka semua anggota tubuh manut, Pak. Tangannya manut, pandangannya ikut, pendengarannya pun ngikut, langkah kakinya ngikut, gerakan tangannya ngikut, pola pikirnya pun ngikut. Daripada mana? Satu titik noktah yang ada dalam diri kita, yaitu dari yang dinamakan al-qalbu, yaitu hati, Bapak Ibu yang mulia. Ini agak haus, Pak. Ini 1/4 jam belum keluar juga minumnya ini. Saya bersabar, gak usah Pak Haji, apa adanya, ada apanya gitu, Pak. Tuben-tubennya biasanya saya belum duduk udah ada minum, ini saya udah 1/4 jam bicara belum ada minumannya, Pak. Gasik toh. Nah, apa yang kita jaga, Pak? Hifdzul wi'a. Karena setan mengancam hati kita, maka tugas kita adalah menjaga keutuhan hati ini, Pak. Maka yang pertama yang harus dijaga oleh kita adalah al-wi'a'u fil qalbi. Ulama ahli tasawuf menyebutkan di dalam hati kita itu ada namanya juz'un min ajza'il qalbi. Satu bagian daripada bagian-bagian hati namanya wi'a. Jadi ada satu bagian juz'un min ajza'il qalbi yang disebut ulama ahli tasawuf, bagian daripada bagiannya hati itu disebut namanya wi'a. Wi'a itu ad-dorfu, satu tempat. Yu'afihi syai'u, atau satu tempat yang menjadi titik kumpulnya semua yang ada pada diri manusia. Senternya ini, Pak, al-wi'a. Nah, kita coba melihat apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Pak. Dan ini juga pernah dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zarruq, ulama yang mensarah kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sukandari, Al-Imam Al-Qushairi, dan ulama-ulama yang lain ketika mereka menjelaskan tentang makomatul kolbi, Pak. Makomatul kulub indah sufiyah. Jadi hati itu berlapis-lapis, Pak. Jadi menurut ulama tasawuf, hati manusia itu berlapis-lapis. Ada al-juz'udz dzahiriyu, bagian yang paling terluar, Pak. Wasummiya as-sadru. Jadi bagian yang paling luar itu dinamakan sodrun.
Nama kedudukannya namanya maqamus sodri. Maka Al-Quran begitu banyak ketika menyebut hati dengan istilah as-sodru alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi. Setan itu yang mereka membisikkan di dadanya manusia. As-sodru jamaknya sudur, Pak. Allah berfirman, alam nasroh laka sodrok. Ketika Allah berfirman kepada Rasulullah, sodroka bermakna dadamu. Maka as-sodru itu adalah ajus udzohiriyu min ajus. Ini juga menyebutkan yang kedua, di dalamnya, di balik sodrun itu al-kolbu, yang dinamakan kolb, hati, Pak. Kenapa hati itu di bahasa Arabnya al-kolbu? Karena kolbun itu maknanya yang berbolak-balik, Pak. Mukallib, sesuatu yang bisa berubah-ubah, itu kolbu. Maka kita ketika sering berdoa, ya muqallibal qalbi wahidat, Allah yang membolak-balikkan hati manusia, maka al-qalbu. Jadi di baliknya sodrun ada al-qalbu. Apa kata para ulama? Maka kedudukan lapis yang kedua minal lafa'i fil qalbi, maka al-lafah yang kedua itu adalah maqamul qalbi. Jadi sodrun dada, dalamnya dada, al-qalbu hati. Nah, di dalamnya hati Imam Ghazali menyebutkan ada namanya al-fu'ad. Jadi dada, hati, fu'ad. Mafil kolbi, apa yang ada di dalam hati itu sumya al-fu'adu, maka dinamakan al-fu'ad. Jadi fu'ad ini posisinya lebih dalam lagi daripada hati, Pak. Dia di dalamnya hati kita, al-fu'ad. Nah, dibalik lagi al-fu'ad, maka yang terakhir namanya lubbul kolbi atau al-lubbu, intinya hati, Pak. Nah, apa kata para ulama? Wa ma bainal fu'adi wal lubbi huwa wi'aun. Dan ada satu titik tempat antara fu'ad dan lub ini ada rongga namanya wi'a. Ini menurut ulama tasawuf. Jadi dada, sodr, kolbun, fu'ad, lub. Nah, di antara fu'ad sama lub ini ada satu celah, ada satu tempat ad-dorfu yang mana dinamakan al-wi'a. Nah, ini yang perlu kita jaga, Pak. Ini yang menjadi sasarannya setan, Pak. Dia ingin masuk ke sana dan dia ingin duduk di dalam wi'a ini. Ketika hati setan itu sudah masuk di hati manusia, maka dia akan mencari tempat yang namanya wi'a ini. Apa kata para ulama? Wa qala al-imamu asy-syaikh Bandar As-Sirazi, Pak. Salah satu ulama tasawuf, Syekh Bandar As-Sirazi itu mengatakan wa amal fu'adu huwa wi'aul qalbi. Sebetulnya kalau menurut saya, kata Syekh Bandar, bahwa fu'ad itu sebetulnya adalah wi'a itu sendiri. Tapi Imam Qusairi dan yang lain, wi'a itu bukan fu'ad. Wi'a itu posisinya antara fu'ad sama lubnya tadi, intinya inti, Pak. Ini nanti ada pembahasan terpisah, Pak. Ini hanya sekilas saja. Kita menitik beratkan bahwa kita meyakini menurut ulama tasawuf, di hati kita itu ada satu tempat kecil, yang tempat itu kalau kita tidak jaga, maka setan akan masuk. Setelah setan masuk, dia akan tinggal di situ. Kalau sudah tinggal di situ, dia akan menguasai kita melalui hati kita, Pak. Nah, di mana keterangannya? Inna syaitona yajri minal insani majrad dami bittifaqil ulama wa kama qalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an. Jadi 14 abad yang silam Nabi itu sudah memberikan informasi bahwa setan itu memasuki diri kita itu melalui aliran darah, Pak. Majrad dam. Jadi inna syaitona yajri minal insani majrad dami. Setan itu masuk sampai dalam hati kita.
itu mengikuti aliran darah, Pak. Jadi untuk sampainya setan ini ke fuad, ke wi'a di dalam hati kita itu mengikuti aliran darah. Wa ja'ala ba'dul ulama'i al-lafdhu 'ala zahirihi wa anna Allah ta'ala ja'ala lisyaitoni kuwatan wa qudratan 'alal jaryi fi batinil insani majari damihi bittifaqil ulama'i. Nah, redaksi keterangannya apa? Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala telah menjadikan lisyaitoni bagi setan itu kuwatan, satu kekuatan, Pak, wa qudratan, dan satu kemampuan. Untuk seperti apa kekuatan dan kemampuan ini? Alal jaryi, untuk mengalir, Pak. Jadi setan itu bisa merubah bentuk, bisa menjadikan sesuatu seperti angin, seperti air, itu setan, Pak. Jadi setan itu punya kekuatan al-qudratu litasyakuli. Jadi setan itu bisa merubah bentuk seperti kalhaba, karih seperti angin, kadang kalmai seperti air yang mengalir, itu bisa, dan itu dikehendaki oleh Allah, Pak. Maka ketika dia masuk ke tubuh kita, menyatu dengan aliran darah, itu sangat memungkinkan. Li'annahu dzu qudratin litasyakuli, karena dia punya kemampuan untuk merubah bentuk dalam semua bentuk yang diinginkannya, termasuk karih seperti bentuk angin, seperti bentuk almaiyah, seperti benda-benda cair, kadami seperti darah manusia, dan dia menyatu, Pak. Ketika dia masuk dalam benda cair, dia berubah menjadi sesuatu yang cair. Ketika dia masuk benda padat, dia berubah menjadi benda padat. Ini adalah kemampuan setan. Al-quwatu litasyakuli, Pak. Dan itu disepakati para ulama, Pak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan ini, dan itu mengalir fi batinil insani, di dalam diri manusia. Lewat mana? Majariyadamihi, mengikuti aliran darah, Pak. Wadamu, dan darah itu apa kata para ulama? Yajri ilal kolbi, dan darah itu pasti akan melalui hati kita. Darah itu mengalir dari paru-paru, dipompa ke jantung, jantung balik lagi ke hati, hati nanti ngalir lagi ke jantung lagi, seperti itu kalau saya lihat di jurnalnya. Nah, apa fungsi hati secara atibiah? Hati ini filter, Pak. Secara dohir membersihkan darah dari bakteri. Secara batin, hati ini membersihkan darah dari semua bentuk anasiris sayyiati. Jadi supaya tidak terkontaminasi badan kita dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, maka hati ini bekerja, Pak. Tiap waktu bekerja, menfilter darah kita, membersihkan rohani kita. Maka itulah yang menjadi titik targetnya setan itu, masuk ke tubuh kita, mengalir bersama aliran darah, masuk ke paru-paru, lewat di jantung, nyangkut di hati. Kalau udah nyangkut di hati, dia cari tempat yang namanya wi'a. Kalau wi'a ini tidak kita jaga, dia netep di situ, tinggal di situ, nginep di situ, manggon ning jerone, Pak. Sampai kapan? Sampai kita mengeluarkannya. Ini waliyadzubillah, Pak. Wa qala al-Imamul Ghazali wa ghairuhu min ulama ilmu tasawwifati, ulama ahli tasawuf, Pak. Wa qalu, mereka mengatakan, idza kanal abdu lam yahfadhi hadzal wi'a, dan ketika seorang hamba kok tidak memperhatikan penjagaan wi'a di hatinya ini, Pak, karena syaitonu, maka setan yadkhulu wa yamkusufi, maka sangat terbuka kemungkinan setan itu akan masuk, setan akan menetap di dalamnya, dan setan akan menjadikan rumah tinggalnya, Pak. Waliyadzubillah. Ini kalau kita tidak menjaga hati, Pak. Karena dalam hati ini ada tempat namanya wi'a. Wi'a itu satu tempat yang diyakini orang-orang tasawuf menjadi tempat tinggalnya setan. Kalau kita tidak menjaganya, maka dia akan dicari dan diburu oleh setan. Karena ini tempat, Pak. Bahkan
Al-makanu ad-dorfu wi'a. Ini katakan para ulama, tempat di mana seorang hamba mendapatkan ilham. Wi'a, hati inilah yang menjadikan tempat di mana kita mendapat kekuatan. Ada iradah, kehendak, ada al-himmah, keinginan yang agung, ada kepedulian, al-ihtimam. Itu berangkat dari dalamnya hati yang bernama wi'a. Maka ini kalau disumpel sama setan, maka kelakuan kita, perbuatan orang tersebut akan tidak jauh dari perbuatannya setan, Pak. Kalau orang sudah wi'anya dihuni oleh setan, ucapannya tidak jauh dari sifatnya setan, pandangannya tidak jauh dari pandangannya setan, pendengarannya tidak jauh dari cara mendengarnya setan, perbuatan semuanya mencerminkan perbuatan setan, Pak. Ini yang kita jaga, Pak. Ini yang kenapa orang harus bertoreko, kenapa orang harus berzikir, kenapa orang harus punya guru, kenapa tungkuh lumus supaya hati ini terjaga, Pak. Hifdzul qalbi ma'a ajza'ih, menjaga hati beserta bagian-bagian di dalamnya, Pak. Karena ini sumbernya, senternya, markasnya, pusatnya di situ, Pak. Nah, kita lihat An-Nu'man bin Bashir, Pak, radhiyallahu an, dari Sayyiduna Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, Pak, ala inna fil jasadi mudghah. Ini hadis sangat familiar, Pak. Siapapun kita sering mendengarnya. Ala inna fil jasati mudghah. Ingatlah oleh kalian bahwa sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging, Pak. Mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Maka ketika daging segumpal seketul ini kok baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Maka ketika rusak seketul daging ini, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahya al-qalbu, ingatlah apa yang dimaksud seketul daging tadi. Nabi menyebut al-qalbu, yaitu hati, Pak. Jadi yang dimaksud oleh Nabi ini hati. Wa qala al-ulama'u minal mutasawwifin, Pak. Ketika Nabi menyebutkan, ingatlah oleh engkau semuanya, ada satu titik segumpal potongan daging yang Allah ciptakan di diri manusia, yang dengan segumpal daging ini menjadikan baik buruknya kehidupan manusia. Maka itu adalah hati, Pak. Jika hati itu kondisinya baik, maka baiklah ucapannya. Ketika hatinya baik, baiklah cara pandangnya. Ketika hatinya baik, maka baiklah yang didengarnya. Maka ketika hati ini baik, maka baiklah perjalanan kakinya. Maka ketika hati ini baik, maka baiklah semua organ tubuhnya. Pandangannya memandang yang baik, pendengarannya tidak mendengarkan kecuali yang baik, ucapannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang baik. La yatakallamu illa bikalimatin thayyibatin wa la yatakallamu bikalimatin qabihatin wa la yanduru illa, dan tidaklah melihat sesuatu illa syai'an, kecuali sesuatu yang baik, syai'an hasanat, yang baik-baik yang dipandang. Wa la yastami'u, tidak mendengar kecuali sesuatu yang baik. Kenapa? Berangkat dari hati yang baik, Pak. Nah, wa min sholahi wa min alamati sholahil qalbi, dan di antara tanda hati yang selamat, hati itu dikatakan Nabi idza sholahat, ketika dia baik. Mana tanda baiknya? Wa min alamati sholahil qalbi takhallusuhu an anasiris sayatini, ketika hati itu tidak terkontaminasi dengan setan laknatullah, Pak. Jadi ini semua ulama tasawuf mengatakan,
Ketika Nabi menyebutkan ala wa iya al-qalbu, ingat yang dimaksud itu adalah hati, maka hati itu yang baik seperti apa? Wa min alamati solahil qalbi takhallusuhu an anasiris syaiton. Jadi hati yang baik itu adalah hati yang tidak terkontaminasi dengan propaganda setan, Pak. Hati yang tidak dikuasai oleh setan, hati yang di dalamnya tidak ada tipu daya setan, hati yang di dalamnya tidak diobok-obok sama pengaruh setan. Itulah hati yang sholah, Pak. Nah, artinya bagaimana? Di antara cara untuk mendapatkan hati yang sholah tadi, maka kita hifdzul qalbi, jaga hati, jaga fuad, jaga lubnya, jaga wi'anya. Dalam salah satu keterangan, Pak, wa qala al-Imam al-Qushairi wa ghairuhu, dan termasuk ini yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim, Pak, pakar tazkiyahnya madzhab Hambali. Ketika beliau menjelaskan tentang hadis ala inna fil jasati mudghah idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Kenapa yang dimaksud sumber kebaikan itu hati, Pak? Kalau orang itu hatinya baik, maka dia akan menjadi baik. Orang kalau hatinya rusak, maka rusaklah semua perbuatannya. Dan kenapa setan itu selalu menyasar hati manusia? Wala makana al-qalbu li hadhil a'dha'i kal malikil mutasarrifi fil junudi alladzi tasduru kulluha an amri. Hati itu posisinya di tubuh kita, Pak, itu kal maliki, seperti raja. Jadi tamsil perumpamaan hati itu kenapa harus dijaga, hati itu kenapa menjadi targetnya setan, kenapa orang baik itu berangkat dari hati yang baik, orang jahat berangkat dari hati yang rusak. Karena hati ini kal malikil mutasarrif, seperti raja yang mengelola, seperti raja yang memerintahkan pasukannya, yang semua perintah pasukan rakyatnya semua itu bermula dari perintahnya. Maka kalau raja itu baik, seluruh negara menjadi baik, Pak. Kalau rajanya jahat rusak, maka terbuka kemungkinan rakyatnya menjadi rusak semua. Kenapa? Satu raja yang baik melahirkan kebaikan satu negeri, satu raja yang rusak melahirkan kerusakan seluruh negeri, Pak. Dan itu hati, Pak. Ini yang akan dirusak oleh setan, Pak. Wa yasta'miluha fi masya'a. Karena hati itu seperti raja, dan raja punya kebebasan wewenang untuk memutuskan bima sya'a, sesuai dengan kehendaknya. Kalau rajanya zolim, maka zolimlah keputusannya. Raja baik, maka baiklah yang lahir daripada kebijakannya. Hati yang baik melahirkan keputusan yang baik, hati yang rusak melahirkan keburukan-keburukan pada dirinya, Pak. Fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahrih. Karena diibaratkan hati ini seperti raja, raja itu punya wewenang memutuskan kebijakan dan punya wewenang untuk memaksa. Al-ikrah. Nah, demikian juga hati kita, Pak. Hati ini bisa memaksa tubuh kita, memaksa tangan untuk melakukan kemaksiatan, membawa mata untuk memandang yang diharamkan, membawa telinga untuk mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, membawa lisan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh Allah. Ini berangkat dari hati, Pak. Nah, kemudian wahwa malikuha wahya al-munafidzatu lima ya'muru habih. Hati itu ibarat raja, Pak, yang melakukan tanfid, Pak. Tanfid itu pelaksana yang memerintahkan, tanfidiyah. Dengan hati itu maka terlaksanalah semua keinginan, Pak. Al-munafidzah. Maka dengan berangkat dari hati inilah semua program-program yang ada pada diri kita, dia akan terrealisasi atau tidak, terwujudkan atau tidak, itu tergantung hatinya, Pak. Maka kemudian
Hati itu kedudukannya wala yastaqimu laha syai'un min a'mali hatta tasdura an qasdi wa niyati. Maka kedudukan hati ini juga menjadi satu sebab, karena semua keinginan itu muncul daripadanya, semua kehendak muncul daripadanya. Maka seseorang itu kehendaknya baik, irodahnya diterima, atau buruk bahkan sebaliknya, maka itu berangkat daripada mana kondisi hatinya. Hati baik melahirkan keinginan yang baik, hati yang rusak melahirkan keinginan yang rusak. Maka ini yang ingin dikuasai oleh setan, Pak. Setan kalau sudah masuk, ikut aliran darah, nyangkut di hati kita, masuk di WA. Nah ini yang dikuasai, Pak. Karena hati ini kal maliki al mutasorrif. Hati itu seperti raja, kalau sudah dikuasai hatinya, ya waliyatubillah, Pak. Mau sholat malas, baca Quran berat, ke masjid kaki terasa kayak diikat, mau sedekah tangan seperti dibelenggu, macam-macam, Pak. Pikiran bawaannya negatif. Kalau dibawa kesenangan betah, kalau dibawa kepada kebaikan lari, Pak. Kenapa? Hatinya sudah dikuasai oleh setan, Pak. Maka pintunya yang sadud daroknya, pintu peluang celahnya ini yang kita tutup. Nah kemudian pertanyaannya adalah wa kaifa, bagaimanakah cara menjaga hati kita, terutama yang dinamakan wi'a. Al-Imam Al-Qushairi, Pak, ketika ditanya tentang wi'a, ad-dorfu, satu tempat yang khusus yang Allah ciptakan di hati manusia. Wa amma manzilatul wi'a'i fi qalbil abdi, beliau mengatakan adapun wi'a di hati manusia itu kamang zilatil babi awin nafidatil baiti. Jadi posisi wi'a itu seperti posisi pintu atau jendela bagi sebuah rumah, Pak. Jadi wi'a itu di hati manusia itu seperti rumah, itu posisinya seperti jendela, kan nafidah. Nah kalau pintu jendela ini tertutup, maka tidak mungkin masuk orang ke rumah, Pak. Ketika pintu rumah ini kok maftuhatan an-nafidah al-maftuhah, jendelanya terbuka, maka angin masuk, orang pun bisa mudah masuk. Maka fungsi wi'a itu begitu, Pak. Dia fungsinya wi'a ini harus terbuka. Kenapa? Ketika wi'a ini terbuka, masuklah hidayah, masuklah taufik, masuklah al-himmah, masuklah kebaikan al-hasanat. Itu melalui wi'anya. Lah apa tujuan setan? Setan ini pengen masuk, kalau sudah masuk ditutup sama dia, Pak. Nah kalau sudah ditutup, mugolako, maka kita akan terkunci, Pak, hati itu. Kalau sudah terkunci, maka yang terjadi adalah al-juhud, al-ingkar, pengingkaran, ar-raddu, menolak, kebaikan ditolak, nasihat tidak masuk. Kenapa? Hatinya tertutup, karena wi'a yang terbuka untuk mendapatkan hidayah sudah dimasuki setan. Kalau setan sudah masuk, ditutup. Itu cara kerjanya menurut ulama tasawuf. Nah supaya itu tidak terjadi bagaimana? Fa'alikum bidzikrillah. Maka solusinya perbanyak berzikir kepada Allah, Pak. Makanya torekoh manapun itu pasti zikir. Jadi tanda simatul torekotil mu'tabaroh. Torekoh mu'tabaroh itu semuanya pasti zikir, Pak. Zikrullah. Karena untuk menutup wi'a dari semua bentuk anasir setan, membukanya untuk mendapatkan petunjuk itu dengan biwasilati dzikrillah. Berzikir, Pak. Ini yang paling kuat untuk membentengi hati kita itu, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Wa min jami'i adzkari, dari semua al-adhkar, zikir-zikir yang diperintahkan, Pak, al-ma'murah wal masru'ah, maka zikir untuk menutup hati supaya setan tidak masuk, membuka hati supaya dapat hidayah,
maka zikirnya yang paling kuat dan paling cepat dan paling ampuh menurut ulama tasawuf itu ayyadzkuro, maka hendaknya seseorang itu berzikir membaca kalimatul la ilaha illallah. Zikirnya zikir tauhid, Pak. La ilaha illallah. Makanya ketika seseorang berzikir la ilaha illallah ala kaifiyatin mutanawwi'atin, ada zikirnya yang bergoyang, ada zikirnya yang maju mundur, ada yang menjatuhkan kalimat isbat wan nafinya, nafi ke kiri, isbat ke kanan, menjatuhkan Allahnya ke dadanya. Itu hanya filosofinya aja, Pak. Kenapa zikirnya harus la ilaha illallah, Pak? Saya tadi minta minum tapi kok saking semangatnya lupa minum nih, Pak. Moga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus la ilaha illallah, Pak? Ada satu hadis sahih, Pak. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, Pak. Terus berkata begini, ya Rasulullah, asobani syaku, telah terjadi menimpa diriku keraguan ya Rasul. Kok tiba-tiba aku ini ragu? Sering muncul di khotir benakku itu begini ya Rasul. Waman yakhluqu hadal ardo, hadil ard. Siapakah yang menciptakan bumi? Waman yakhluqul ardo wasamawat. Waman yakhluqul khadrawat wasajarot. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Pasti Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu terus ya Rasul, satu sampai pada titik, terus ada pertanyaan begini. Wa may yakhluqullaha. Terus siapa yang nyiptain Allah? Yang nyiptain langit pasti Allah. Yang nyiptain bumi pasti Allah. Yang nyiptain laut Allah. Terus berjalan begitu. Terus pada satu titik tiba-tiba ada pertanyaan, may yakhluqullah. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Itu sering ya Rasulullah. Faqala lahun Nabi. Nabi menjawab, Qul amantu billah. Kau ucapkan aku beriman kepada Allah. Atau fal yasta'id billah. Atau engkau berlindung kepada Allah. Atau engkau ucapkan Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Innahu, sesungguhnya itu datang daripada taswisis syaitan, ianya datang dari godaan setan, Pak. Jadi yang membolak-balikkan hati, yang mengacaukan hati, yang menjadikan sukuknya hati, ragunya hati, membolak-balikkan. Ini kalau setan sudah masuk, ya seperti itu kasusnya, Pak. Macam-macam yang muncul di benak kita. Ada keraguan. Karena setan itu membawa manusia itu supaya Pak yakhruju min hadil millatil islamiyah, supaya kita keluar dari agama yang mulia ini, Pak. Maka Nabi berikan solusinya ketika engkau terjadi seperti itu, kul katakan, ucapkan amantu billahi au amantu billahi wa birusuli. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Atau amantu billah, atau hanya ucapkan saya beriman kepada Allah. Atau kun la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa harus pakai kalimat ini? Karena yang membisikkan tadi datangnya dari setan, Pak. Jadi kalimat la ilaha illallah itu manafiknya ketika kita baca, kita zikirkan, dia akan menguatkan hati, menutup wi'a dari pintu setan, membuka wi'a untuk menerima hidayah nurnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat tauhid, Pak. Makanya semua thariqah, zikir paling utama itu pasti zikir tauhid, Pak. Mau thariqah apapun. Naksabandi la ilaha illallah, Al-Khalidi la ilaha illallah,
Al-Qadiriyah la ilaha illallah, At-Tijaniyah la ilaha illallah, Ar-Rifaiyah la ilaha illallah, Al-Bahaiyah la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah. Walaupun berbeda cara dalam ketika menzikirnya. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini luar biasa, Pak. Manafiknya takwiyatul qalbi, menguatkan hati spiritual, Pak. Membuka pintu-pintu wi'a supaya hidayah, taufik, petunjuk nurnya Allah ini masuk di dada kita. Sekaligus menutup majrud dam tadi, di mana ketika setan mau ikut aliran darah kita, maka ingkitok diputusnya oleh kekuatan dzikrul la ilaha illallah ini, Pak. Maka ini yang diperintahkan oleh para ulama-ulama ahlus suluk, yang ketika mereka mengajarkan para murid-murid thariqah supaya istiqomah membaca la ilaha illallah, cara melawan setan, Pak. Ini yang kedua, Pak. Menjaga wi'a. Barang siapa menjaga wi'a, hakikatnya menjaga hati. Jadi khifdul qalbi ma'a ajzaih, menjaga hati beserta lapisan-lapisannya. Adapun lapisan hati yang makom sodrun, makom kolbi, makom fuad, makom lub, batinul batin, itu nanti dibahas kapan-kapan, nanti kalau sudah masuk sampai pada pembahasannya kita akan bahas secara detail terperinci tentang 4 lapis hati dan bahkan 4 tingkatan hati, Pak. Ada kolbul ajrod, mujar, ada hati yang sudah amla, ada hati yang bercahaya, ada hati yang gelap, ada macam-macam tingkatan hati menurut Imam Ghazali, Pak. Nanti kita bahas di bab yang kedua, maksudnya kajian yang langkah kedua. Artinya semuanya kita akan bahas secara terperinci apa yang pernah kami sampaikan, walaupun ini hanya baru sekedar pengantar, karena memang untuk menjaga hati, menjaga diri itu dimulai dari menjaga hati, Pak. Dan menjaga hati yang paling dominan itu supaya tidak dimasuki setan, supaya tidak kena anasir sayyi'ah dari pengaruh buruknya setan. Maka untuk supaya itu tidak terjadi, maka cara di antara cara yang paling ditekankan ulama suluk, ulama thariqah, tazkiyah tasawuf itu dengan cara zikrullah, berzikir kepada Allah, terutama dengan zikir kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena dia bisa menolak raddus syayatin, menolak tipu daya setan, menolak semuanya pengaruh setan, menolak bisikan-bisikan setan. Itu kalimat zikirnya la ilaha illallah. Masih berapa menit, Pak Haji? 10 ya? 1 menit, Pak Haji. Ada yang mau bertanya, Pak? Jawabannya Kamis depan, nanti ke-4. Kalau mau nanya sekarang, Bapak Ibu, jawabannya pekan berikutnya nanti yang ke-4. Monggo silakan. Masih 40 detik. Saya tunggu sambil minum. Masih setengah menit, Pak. 15 detik. Enggak ada ya, Pak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi. Sama-sama kita belajar. Saya duduk di sini bukan niat menggurui, bukan membimbing, bukan. Ini hanya sekedar nasrul khair, Pak. Kami hanya berniat membagi kebaikan yang kami ketahui. Kami juga punya guru dan kami juga dibimbing oleh para guru. Dan artinya sama-sama belajar, Pak. Tidak ada yang lebih mulia, karena yang paling mulia itu Allah yang tahu, Pak. Artinya sama-sama kita tunggu lumus, kita jaga diri dengan cara menjaga hati dengan cara memperbanyak zikir, dan zikirnya yang paling kuat adalah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Allah dari semua bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh setan, laknatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.